Selamat siang anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Nah, pada pembelajaran daring ini, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Dayu Agung memimpin doa pada pertemuan kali ini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat menjalani pembelajaran lewat daring ini. Semoga keadaan seperti ini segera berakhir dan kita dapat belajar seperti biasa tatap muka. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang SPLTP, di mana submateri yang kalian pelajari adalah menentukan himpunan penyelesaian dengan metode gabungan. Kemudian SPLTP homogen dan non-homogen, dan jenis-jenis SPLTP berdasarkan penyelesaiannya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah kalian dapat menjelaskan konstruksi penyelesaian SPLTP dengan tepat. Kemudian kalian dapat menjelaskan jenis SPLTP berdasarkan solusi selesaian. Kemudian kalian dapat menjelaskan SPLTP homogen dan non-homogen. Kemudian kalian dapat menentukan penyelesaian SPLTP dengan metode gabungan. Kalian dapat menentukan jenis SPLTP berdasarkan solusi selesaian. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan sistem persamaan linier, homogen dan non-homogen. Manfaat materi pada pertemuan kali ini yaitu pada bidang ekonomi, yaitu perdagangan, dan pada bidang industri berdasarkan kuantitas ataupun modal yang dimiliki. Oke, untuk selanjutnya saya ingatkan lagi kalian pada jenjang SMP sudah memperoleh materi tentang penyelesaian SPLDP dengan metode gabungan. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Diberikan SPLDP, tentukan himpunan penyelesaian dengan metode gabungan. 3X tambah Y sama dengan 5, X tambah Y sama dengan 3. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat bagaimana proses untuk menyelesaikan SPLDP tersebut? Nah, langkahnya kalian dapat menggunakan pertama yaitu beri nama dulu kedua persamaan tersebut, ada persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian kalian eliminasi Y pada persamaan 1 dan 2. Kalian pilih Y karena koefisien Y sudah sama yaitu 1. Setelah dieliminasi sehingga diperoleh 2X sama dengan 2, jadi X sama dengan 1. Substitusi X sama dengan 1 ke persamaan 2, pilih persamaan yang lebih gampang ya, karena di antara persamaan 1 dan persamaan 2, persamaan 2 itu lebih gampang proses operasinya, sehingga pilih persamaan 2, terus substitusi dapat Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Nah, untuk selanjutnya saya ingatkan lagi tentang SPLDP homogen dan non-homogen. Nah, diberikan 4 SPLDP sebagai berikut. Coba kalian amati manakah yang termasuk SPLDP homogen dan homogen. Mungkin di antara kalian ada yang mau mencoba yang mana SPLDP homogen dan non-homogen. Apakah ada yang masih ingat? Ya. Untuk persamaan 1 dan 3 itu dikatakan sebagai SPLDP homogen. Coba saja kalian perhatikan secara analitis. Koefisien berbeda, koefisien variabelnya berbeda, tetapi konstantanya itu sama, 0 dan 0 untuk persamaan 1. Yang persamaan 2 juga begitu. Persamaan 3. Ini setelah dirubah persamaan 3 kan jadi 2X tambah Y sama dengan 0. 5X kurang Y sama dengan 0. Jadi kedua SPLDP ini dapat dikatakan sebagai SPLDP homogen.
Sedangkan persamaan 2 dan 4 itu konstantanya tidak sama dengan 0, sehingga dapat dikatakan sebagai SPLDP non-homogen. Nah, jenis-jenis SPLDP berdasarkan penyelesaiannya. Kalian masih ingat jenjang SMP juga sudah pernah mendapatkan ini. Coba saja kalian perhatikan penjelasan saya. SPLDP memiliki banyak solusi penyelesaian jika bila digambar pada kartesius, grafik kedua garisnya adalah saling berimpit. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Yang sebelah kiri yang saya tunjuk di kursor ini ya. Jadi ini kedua garisnya berimpit. Contohnya adalah 2x tambah y sama dengan 3, 4x tambah 2y sama dengan 6. Secara analitis kalian lihat persamaan 2 ini merupakan 2 kalinya persamaan 1. Coba kalian lihat antara koefisien dan konstantanya, kan 2 kalinya. Sehingga dia jika digambar itu berimpit, mempunyai banyak solusi. Kemudian SPLDP tidak memiliki solusi penyelesaian. Jika digambar pada kartesius, grafik kedua garisnya adalah saling sejajar. Ini kalian lihat ya pada gambarnya di samping. Kemudian contohnya adalah 2x kurang y sama dengan 3, 4x kurang 2y sama dengan 4. Kalau secara analitis bisa dilihat, ini koefisien variabel x dan y itu berkelipatan, sedangkan konstantanya tidak berlaku. Sehingga itu menjadi salah satu ciri kedua garisnya itu saling sejajar. Kemudian yang terakhir ada SPLDP yang memiliki tepat satu solusi penyelesaian. Jika digambar pada kartesius, grafik kedua garisnya adalah berpotongan di satu titik. Ini bisa kalian lihat pada gambar di samping. Kalau kalian selesaikan SPLDP tersebut akan menemukan satu titik. Contohnya adalah ini. X tambah 3y sama dengan 7, 3x kurang 2y sama dengan min 1. Jika kalian selesaikan dengan eliminasi atau substitusi, pasti memperoleh nilai satu penyelesaian. Seperti itu ya. Semoga kalian masih ingat pelajaran yang telah kalian dapatkan pada jenjang SMP. Kemudian, misalnya saya berikan masalah seperti ini. Diberikan suatu SPLTP sebagai berikut. Apakah kalian bisa memperoleh nilai X, Y, dan Z yang memenuhi SPL tersebut dengan metode gabungan? Nah, kalian gunakan konsep yang telah kalian pelajari waktu SMP, itu ya tentang SPLDP. Gunakan itu sebagai dasar untuk dapat menjawab SPLTP ini. Kemudian, bisakah kalian memberikan contoh SPLTP homogen dan homogen? Serta jenis-jenis SPLTP berdasarkan solusi penyelesaiannya. Hal ini akan kalian didiskusikan berkelompok pada grup WA yang telah kalian buat. Nah, untuk selanjutnya, kalian telah saya bentuk menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya 4-5 orang. Kemudian kalian berdiskusi menyelesaikan LKPD yang sudah saya share di grup WA. Berdiskusinya lewat WhatsApp grup, kemudian kalian membahas tentang LKPD tersebut, bagaimana proses penyelesaiannya. Setelah selesai, itu saya berikan waktu 25 menit setelah kalian mendiskusikan dan memperoleh hasilnya. Kemudian kalian mengirim hasilnya tersebut. Kemudian saya akan men-share hasil dari diskusinya. Saya akan tunjuk salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi. Setelah itu kita bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dan yang terakhir adalah kalian mengerjakan kuis. Link akan saya berikan saat waktu kuis tersebut. Nah, ini adalah LKPD yang sudah saya bagikan. Ya, sekarang silahkan lanjut ke grup WA masing-masing untuk mendiskusikan LKPD-nya. Nanti kita akan bertemu lagi pada Google Meet ini ya. Nah, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 6 yang sudah dikirim lewat WhatsApp grup. Kemudian silahkan perwakilan dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silahkan. Ibu, ya. Untuk permasalahan pertama,
X plus 2Y plus Z sama dengan 6, 3X min Y plus 2Z sama dengan 17, dan 2X plus Y min Z sama dengan 9. Pertama, eliminasi Z pada persamaan 1 dan 2, X tambah 2Y tambah 2Z tambah Z sama dengan 6, dan 3X min Y plus 2Z sama dengan 17. Pada persamaan pertama dikalikan dengan 2, dan persamaan kedua dikalikan dengan 1, maka akan mendapat hasil 2X plus 4Y plus 2Z sama dengan 12, dan 3X min Y plus 2Z sama dengan 17, dikurang, maka hasilnya akan menjadi min X plus 5Y sama dengan min 5, itu akan menjadi persamaan keempat. Selanjutnya, eliminasi Z pada persamaan 1 dan 3. Dari itu akan mendapatkan hasil 3X tambah 3Y sama dengan 15. X tambah Y persamaan kelima. Selanjutnya, eliminasi X pada persamaan 4 dan 5, di mana akan mendapat hasil 6Y sampai dengan 0, dan Y sama dengan 0. Lanjut, substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan 5. Di mana persamaan 5 itu adalah X plus Y sama dengan 5, maka X tambah 0 sama dengan 5, dan menghasilkan X sama dengan 5. Selanjutnya, substitusikan X sama dengan 5 dengan Y sama dengan 0 ke persamaan pertama, akan mendapatkan hasil X tambah 2Y tambah Z sama dengan 6, X tambah 2 dalam kurung 0 tambah Z sama dengan 6, maka Z sama dengan 1. Jadi, kesimpulannya mendapat HP 5,0,1. Ya. Baik, terima kasih Aristia, perwakilan dari kelompok 6. Kemudian untuk yang masalah kedua dulu ya, kita lanjutkan. Mungkin saya tunjuk kelompok 1 ya. Baik, Bu. Jadi di permasalahan yang kedua, 3X plus 5Y ditambah Z sama dengan 0. Habis itu 2X plus 7Y ditambah Z sama dengan 0. Dan X dikurang 2Y plus Z sama dengan 0. Jadi di sana ada pertanyaan, apakah ada hal yang menarik dari SPLTV tersebut? Jawabannya, ya ada. Karena konstanta dari ketiga persamaan linear tersebut adalah 0. Dari hal yang menarik yang ada di sana, SPLTV homogen adalah SPLTV yang memiliki konstanta pada setiap persamaan adalah 0. Lanjut ke masalah ketiga. Ya, silakan. Baik, di sini ada permasalahan yang ketiga. Diketahui SPLTV yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 6 di persamaan 1, persamaan 2, 4X plus 2Y plus 2Z sama dengan 12, persamaan 3, 6X plus 3Y plus 3Z sama dengan 18. Yang pertama, amati persamaan 1, 2, dan 3. Dapatkah kalian menemukan hal yang menarik? Jawabannya dapat. Yang kedua, bagaimana perbandingan koefisien dan konstanta antara persamaan 1, 2, dan 3? Jawabannya persamaan 2, yaitu 2 kalinya persamaan dari persamaan 1. Yang kedua, persamaan ketiga, yaitu 3 kalinya dari persamaan 1. Pasangan nilai 0,0,6 merupakan himpunan penyelesaian dari SPLTV tersebut. Carilah himpunan penyelesaian yang lain dari SPLTV tersebut dengan melengkapi tabel berikut. Di sini ada tabel. Saya bacakan. Dari Maaf, kok putus-putus ya suaranya? Yang kedua, Maaf, diulang aja nak. Yang ini dari pasangan yang pertama itu 006 itu. Jadi itu ulangin deh. Tadi putus-putus. Ya.
Pasangan nilai 0,0,6 merupakan himpunan penyelesaian dari SPLTV tersebut. Carilah himpunan penyelesaian yang lain dari SPLTV tersebut dengan melengkapi tabel berikut. Di sini ada tabel, jadi saya bacakan saja. 0,06 hasil substitusi ke SPLTV yang pertama 2 dikali 0 ditambah 0 ditambah 6 hasilnya sama dengan 6, yaitu memenuhi. Yang kedua 4 dikali 0 ditambah 2 itu memenuhi. 6 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 ditambah 3 dikali 6 hasilnya 18 dan memenuhi juga. Jadi kesimpulannya dari pasangan nilai yang pertama, pasangan nilai 0,0,6 memenuhi SPLTV sehingga 0,0,6 adalah penyelesaian dari SPLTV. Yang kedua, ada 1,2,2. Asal substitusi ke SPLTV-nya, yang pertama 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan 6, yaitu memenuhi. Yang kedua, 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 12. Itu memenuhi. Yang ketiga 6 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 hasilnya sama dengan 18 dan memenuhi. Kesimpulannya pasangan nilai 1,2,2 memenuhi SPLTV sehingga 1,2,2 adalah penyelesaian SPLTV. Nah, gini kan aja. Yang ketiga untuk 2,1,1 juga memenuhi SPLTV tersebut. Nah, jadi pasangan 211 memenuhi biar cepat ya. Sekarang bacakan aja kesimpulannya. Iya. Yang ketiga dari pasangan 2,1,1 itu sama hasilnya dari 1,2,2. Jadi kesimpulannya juga sama, pasangan dari nilai 2,1,1 memenuhi SPLTV sehingga 2,1,1 adalah penyelesaian SPLTV. Pertanyaannya, apakah SPLTV 2X plus Y ditambah Z sama dengan 12 dan 6X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 18 mempunyai lebih dari satu penyelesaian? Jawabannya iya, karena SPLTV tersebut merupakan SPLTV yang memiliki solusi penyelesaian yang tak terhingga. Dan lanjut ke permasalahan yang keempat. Persamaan 1, X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 6. Persamaan 2, 2X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan 3. Dan persamaan 3, 3X tambah 6Y ditambah 9Z sama dengan 5. Yang pertama, amati persamaan 1, 2, dan 3. Jika kalian menemukan dapat membentuk suatu perbandingan. Dan pertanyaan yang kedua, dan satu persamaan 2 adalah 2 kalinya dari persamaan 1. Yang kedua, koefisien dari persamaan 3 adalah 3 kalinya dari persamaan 1. Sedangkan konstantanya tidak membentuk suatu perbandingan. Oke. Sudah ya? Sudah ya, perwakilan dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Sebelum saya akan apakah dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan atau mengomentari hasil diskusi dari kelompok 6 dan kelompok 1? Bagaimana? Ada? Tidak ada ya? Ya, terima kasih. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 6 dan kelompok 1.
Apakah di antara kalian ada yang mau menanggapi dan memberikan komentar tentang presentasi yang telah dijelaskan tadi? Nah, sepertinya tidak ada ya. Baik, bagus sekali. Tadi hasil presentasinya juga saya sudah cermati, sudah bagus, jawabannya juga sudah tepat dan benar. Oke, saya harap kalian yang lainnya juga kelompok lain memahami apa yang telah dipresentasikan dan memperoleh hasil yang sama juga. Nah, untuk selanjutnya, untuk sekarang silakan kita menyimpulkan pembelajaran yang telah kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan atas pembelajaran yang telah kita pelajari di antara kalian? Baik, untuk pembelajaran kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan daring ini? Ada yang bisa? Silakan. Saya, Bu. Oke, siapa? Cynthia? Ya, silakan Cynthia, jelaskan apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran daring kali ini. Ya. Baik, kesimpulan yang saya peroleh dari pembelajaran hari ini adalah metode gabungan merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan penyelesaian dari SPLTV dengan menggunakan campuran dari metode eliminasi dan substitusi. SPLTV homogen adalah SPLTV yang bentuk umumnya mempunyai konstanta 0. Jenis-jenis SPLTV berdasarkan penyelesaiannya ada 3, yaitu 1. SPLTV dengan banyak penyelesaiannya bentuknya dari segitiga persamaan linear merupakan suatu kelipatan jika digambar garisnya berimpit. 2. SPLTV yang tidak memiliki penyelesaian persamaannya koefisien 3 variabelnya membentuk kelipatan atau perbandingan, tapi tidak berlaku untuk konstantanya. Jika digambar pada koordinat Cartesius, ketiga garisnya saling sejajar atau tidak saling berpotongan. 3. SPLTV merupakan tempat satu solusi. Ketiga garisnya berpotongan di satu titik. Baik, Bu, itu aja, Bu. Ya. Ya, terima kasih Cynthia atas paparannya tentang kesimpulan yang didapat pada pembelajaran kali ini. Ya, sudah baik sekali ya Cynthia. Jadi pada pembelajaran kali ini kalian telah mempelajari tentang metode gabungan yang untuk memperoleh himpunan penyelesaian dari SPLTP. Kemudian kalian juga mempelajari SPLTP homogen dan homogen, di mana homogen itu ditandai dengan konstantanya adalah 0, sedangkan non homogen itu konstanta dari SPL-nya tersebut adalah SPLTP yang tersebut tidak sama dengan 0. Kemudian berdasarkan jenis-jenis SPLTP berdasarkan solusi penyelesaiannya juga ada 3 jenis, itu sudah benar yang dipaparkan oleh Cynthia. Baik, bagus. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengadakan kuis. Dan ya, ini adalah link kuis. Silakan kalian masuk ke alamatnya ini, linknya. Kemudian tokennya adalah alamat 1234. Mulai sekarang bisa, silakan. Waktunya adalah 15 menit, ada 4 soal yang bisa kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Baik, Bu. Baik, setelah kalian menyelesaikan kuis, saya akan cek jawaban kalian. Nah, untuk materi pada pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang penyelesaian SPLTP pada masalah kontekstual. Terima kasih anak-anak atas pertemuannya kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan materi pada pembelajaran kali ini bermanfaat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang.